Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, perkenankan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, yang sangat kami kasihi. Pagi ini kami menayangkan tentang berbuah lebat untuk memuliakan-Mu Bapa. Mohon Bapa berkenan membimbing hamba-Mu yang debu yang hina ini dengan Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan Roh Kudus-Mu semuanya yang keluar dari mulutku dan bibirku adalah dari bimbingan Roh Kudus-Mu sendiri untuk memuliakan-Mu. Demikian Bapa, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon kehadirat-Mu yang Maha Rahim. Syukur, terima kasih Allah Bapa atas perkenan-Mu. Mia terkasih, selamat pagi, selamat malam. Mia, mari kita bersama-sama maaf Mia terkasih, tadi ada kunci keyboard yang tersenggol sehingga ada perubahan. Perkenankan Mia, kami bersama Mia terkasih membahas tema tentang berbuah lebat. Yang tema ini sangat berguna bagi kita sekalian untuk mampu berbuah lebat, untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang sangat kita kasihi. Dan sebelumnya Mia, kita lambungkan kitung pujian syukur dan sembah kepada Beliau. Kau yang terindah Tuhan Yesus di dalam hidupku, di dalam hatiku, di dalam hati kita masing-masing, Mia. Mari Mia. Perkasa penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiadalah Tuhan seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada dusta menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mia terkasih, selamat pagi, selamat malam. Tema kali ini tentang berbuah lebat, Mia. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya dan juga kepada kita. Demikianlah sabdanya, Mia. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Selanjutnya dalam ayat 5 berikutnya beliau menyambung, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu,
kamu akan berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula ranting yang tidak melekat pada aku tidak akan berbuah dan dibuang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Selanjutnya beliau bersabda, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan dan kamu menjadi murid-muridku. Mia terkasih, dari sabda Tuhan Yesus itu kita mengerti, kita fahami bahwa Tuhan Yesus sebagai pokok anggur akan mengalirkan air kepada ranting-rantingnya. Pokok anggur, beberapa rantingnya menerima air hidup dari pokok anggur itu, sehingga ranting-rantingnya memperoleh kehidupan dan berbuah. Demikian juga kalau kita ingin berbuah, kita sebagai ranting harus melekat kepada pokok anggur, menyatu dengan pokok anggur, ialah Tuhan Yesus, sehingga air kehidupan, air hidup dari Tuhan Yesus mengalir kepada kita sebagai ranting-rantingnya, dan kita berbuahnya. Makin kita melekat erat pada Tuhan Yesus, aliran air hidup itu makin kuat pada kita, sehingga buah kita makin lebat. Sebaliknya kalau ranting itu patah, meninggalkan pokoknya, ranting itu tidak menerima air kehidupan. Ranting itu menjadi kering dan dibuang. Itulah mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus, kering mereka dan nanti akan dibuang. Jadinya untuk berbuah lebat, kita harus melekat erat, menyatu erat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Beliau akan mengalirkan air hidup itu kepada kita, yaitu firman-Nya. Firman itulah air hidup yang diberikan kepada kita. Nanti terkasih bisa melihat di dalam Yohanes 6 ayat 53. Ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Beliau bersabda, daging sama sekali tidak ada gunanya. Perkataan-perkataanku yang kusampaikan kepadamu, firmanku, perintahku yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup yang benar, hidup yang diwarnai dengan kasih, diwarnai dengan kebenaran, diwarnai dengan keadilan, untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa dan kepada sesama.
Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dengan kata lain, seluruh firman Tuhan Yesus harus kita kuasai, harus kita mengerti, harus kita fahami, harus meresap di dalam hati, harus masuk di dalam pikiran kita. Baru kita bisa berbuah dan berbuah lebat. Mia terkasih akan bertanya, bagaimana caranya supaya firman itu dapat kita kuasai, dapat kami kuasai, dapat kami pahami. Perkenankan Mia, kami menawarkan kepada Mia metode yang disebut Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio artinya bacaan, Divina artinya kitab suci, ilahi, kitab ilahi. Jadi Lectio Divina, bacaan kitab suci atau bacaan ilahi. Tujuan daripada Lectio Divina adalah agar kita bisa memahami seluruh firman Tuhan Yesus, memasukkan firman itu setelah kita pahami di dalam hati kita, kemudian memasukkan di dalam pikiran kita, dan kita lakukan setiap hari. Itu tujuan daripada LD atau Lectio Divina, Lectio Divina. Mia akan bertanya lebih jauh, caranya bagaimana untuk menerapkan metode Lectio Divina itu? Caranya ada 4 langkah, Mia. Misalkan kita memilih satu perikop, bisa perikop tentang pokok anggur yang benar, bisa perikop tentang rumah Bapa. Kita pilih satu perikop. Langkah pertama kita lakukan, kita membaca Lectio, membaca dengan pelan-pelan, dengan berulang-ulang. Sekali lagi, pelan-pelan, berulang-ulang, tidak usah tergesa-gesa. Ayat yang menyentuh hati kita, Mia. Sekali lagi, ayat yang menyentuh hati kita, kita ulangi lagi, kita dalami pelan-pelan, kita ulang pelan-pelan. Ayat itu kita memamahnya, ibarat makannya, kita memamahnya, mengunyah-unyahnya, meresap-resapkannya, kita masukkan di dalam hati, dan kemudian kita masukkan di dalam pikiran. Kita mengunyah-unyah ayat yang menyentuh hati kita itu, meresap-resapkannya di dalam hati, memasukkannya di dalam pikiran kita. Itu langkah kedua yang disebut sebagai meditatio, meditasi. Nah, ayat yang kita pilih itu yang menyentuh hati kita, setelah kita renungkan secara mendalam, kita masukkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itulah ayat kunci. Salah satu ayat kunci atau ayat emas yang kita pegang erat, kita pegang kencang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita tidak akan lupa kepada ayat itu.
sebagai salah satu ayat emas di dalam perikop tersebut. Namanya meditatio. Kemudian langkah ketiga, Mia, kita berdoa, kita oratio, menjawab, memberi jawaban kepada Bapa di dalam doa. Misalnya, kalau perikopnya adalah pokok anggur, iya Bapa, kami memahami firman itu kalau kami melekat erat pada Tuhan Yesus. Kami akan melekat erat Bapa, tidak mau pisah dengan Tuhan Yesus. Akan kupakai dalam hidupku untuk memuliakan-Mu Bapa, untuk persembahkan kepada. Itu artinya kita berdoa menanggapi ayat emas tadi, kita sampaikan kepada Bapa. Itu langkah ketiga, Mia. Langkah keempat, kita kontemplasi. Setelah kita memperoleh ayat emas itu, kita hening. Kita melihat dengan kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa, tanpa berbicaranya. Hening kita kasih melihat wajah beliau. Kita rasakan sangat mulia sekali firman itu. Firman yang diberikan kepada kita itu adalah harta emas, intan berlian yang melebihi apapun ya, yang diberikan kepada Tuhan Yesus, kita simpan di hati kita untuk hidup kita, untuk kita persembahkan kepada Bapa. Jadi Mia, dengan 4 langkah ini, dengan melakukan Lectio Divina, kita akan mempunyai 1 ayat emas dari 1 perikop. Mungkin 2 ayat emas atau 3 ayat emas. Nah, ayat emas itu yang kita pegang kencang. Di dalam kitab suci, perikopnya sepertinya ketahui banyak sekali perikopnya. Sebagai suatu contoh, misalkan perikop tentang rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Nanti Mia bisa coba membuka di situ, Mia terapkan Lectio Divina. Paling tidak Mia akan menemukan 3 ayat emas. Itu pengalaman kami, Mia. Paling tidak 2 atau 3 ayat emas yang mengukir di dalam hati Mia, masuk di dalam hati, masuk di dalam pikiran, dan kita bisa menangis, Mia. Begitu mulianya kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya Bapa memberikan firman itu kepada kita. Firman itu melebihi dari harta apapun, melebihi dari emas, intan, berlian yang kita punya untuk hidup kita. Untuk kita berbuah lebat, kita persembahkan kepada Bapa. Jadi Mia yang kami kasihi, Mia bisa melakukan Lectio Divina dengan 4 tahap tadi. Baca pelan-pelan Lectio, dimeditasikan dengan 4M tadi, kita menjawab, berdoa, oratio, kemudian kita kontemplasi, memandang pada Bapa, kasih pada Bapa, bersyukur kita mendapatkan firman itu tertanam erat di dalam hati dan pikiran kita. Silahkan Mia nanti mencoba
Misalkan tadi kami taruhkan perikop tentang rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Dicoba Mia. Nanti Mia akan berubah, mengalami perubahan yang luar biasa. Mia terkasih, tadi telah kami sebut, makin banyak kita mendalami perikop-perikop dalam kitab suci, makin banyak kita memperoleh harta yang luar biasa, yaitu ayat-ayat emas itu. Banyak sekali Mia. Kalau satu hari kita membaca satu perikop saja, kita mempunyai 1 atau 2 ayat emas, katakan 2 ayat emas. Dalam 1 bulan kita mempunyai 60 ayat emas kira-kira. Dalam 1 tahun 2 ayat emas kali 365, 700 lebih ayat emas kita mengeram di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hasilnya luar biasa ya. Iman kita cepat bertumbuh, kuat dewasa. Kita tidak mudah tergelincir di dalam dosa lagi ya. Kita begitu mengasihi Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, menyerahkan total seluruh hidup kita kepada Beliau, yang memberikan itu kepada kita untuk kebahagiaan kita, untuk nantinya kita bisa bersama dengan Beliau. Itu keinginan Beliau sendiri ya. Kita dijadikan ya untuk itu ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Beliau rindu kita nanti hidup bersama dengan Beliau, roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang kesempatan lain nanti akan kami tayangkan dalam Yerusalem baru, dalam langit dan bumi yang baru. Demikianlah Mia, kalau kita mau memahami firman itu, kami tawarkan Lectio Divina. Tujuannya sudah jelas, langkah-langkahnya 4. Mia coba lakukan di rumah dengan tenang, dengan rajin, penuh perhatian. Akan perubahan cepat sekali. Nah sekarang mari kita introspeksi, melihat diri kita sendiri masing-masing. Sejauh mana kita mendalami firman itu? Apakah kita tidak pernah mendalami atau hanya sedikit saja? 1 minggu mungkin hanya 1 kali, 2 kali, atau bahkan tidak pernah. Kita sudah mendalami tapi kok susah masuknya. Coba Mia terapkan Lectio Divina. Saya yakin, seyakin-yakinnya banyak nanti ayat emas yang mengukir di dalam dirinya terkasih, dan Mia akan berbuah lebat. Syukur kalau Mia sudah melakukan itu. Dengan Lectio Divina tinggal meningkatkan. Yang belum, kami mohon lakukan memahami kitab suci dengan Lectio Divina. Nanti akan timbul kesukaan yang besar. Yang lain-lain akan ditinggalkan. Kita rugi kalau 1 hari kita tidak mendalami firman itu. Karena itu adalah ayat emas yang diberikan Tuhan Yesus, yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Demikianlah Mia, kita harus berbuah lebat, melekat erat kepada Tuhan Yesus, mendalami firman-Nya dari Tuhan Yesus. Sebab firman-Nya itulah air hidup, air yang memberi kehidupan yang benar kepada kita. Untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa. Firman yang akan mendatangkan buah yang lebat untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa. Itu pokok-pokoknya yang kami sampaikan tentang berbuah lebat
yang kami ambil dari Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, kita rantainya dan kami teruskan bagaimana memahami firman-Nya itu dengan metode Lectio Divina. Semoga itu berguna bagi kita seluruhnya untuk memuliakan Allah Bapa. Ya terkasih, mari kita persembahkan sebagai penutup tema ini, hitung kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kau yang terindah, Engkau Tuhan Yesus yang terindah bagiku, Engkau hartaku, Engkau melebihi intan emas berlian, melebihi apapun Tuhan Yesus. Kau yang terindah Tuhan. Marinya perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku.
tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Syukur, syukur, syukur Bapa atas firman-Mu yang sangat mulia laku. Kami akan renungkan, masukkan dalam hati, masukkan dalam pikiran kami, oh kami lakukan Bapa, oh kami persembahkan kepadamu Allahku, juga untuk sesama Bapa, seperti kehendak-Mu. Wayang lepas, wayang manis Bapa adalah kasih hidup kudus Bapa, serupa dengan Yesus Putra-Mu Allahku. Taat setia padamu Bapa dalam hidup kami. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Allahku, agar kami dapat berbuat lebat untuk-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku, syukur yang tak terhingga Bapa atas firman-Mu yang sangat mulia, yang mengukir hati kami Bapa. Terima kasih, terima kasih Allahku, sembah sujud kami Bapa. Juga padamu Tuhan Yesus, juga padamu Roh Kudus, Allah Tritunggal yang mulia, yang satu dalam Bapa yang Maha Esa. Haleluya, 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 haleluya.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Allah Bapa atas perkenan-Mu, atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kepadamu Bapa, roh jiwa kami sekeluarga kepadamu, serta sembah sujudku selalu kepadamu. Mohon Bapa berkenan membimbing kami, melindungi kami beserta seluruh anggota keluarga kami, dan Mia terkasih dari segala bahaya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.